Kita mulai dengan business modelnya ya. Sebenarnya Tinkerlust itu ada beberapa business model dalam satu platform. Tinkerlust itu dibandingin marketplace yang mass itu karena ada authentication process ini. Ada kurasi yang sangat detail juga gitu. Halo Sobat Investor, apa kabar? Senang banget saya Vicky Adrian kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Saya sampai belibet ya. Kenapa? Karena memang cukup excited banget untuk ngobrol sama narasumber saya yang satu ini. Kalau kamu familiar dengan Tinkerlust, ini dia salah satu foundernya. Tepuk yang paling meriah untuk Samira Shihab. Ini adalah CEO-nya ya. Oke. Should I say CEO or should I say founder? Sama aja ya. Tapi kalau di posisinya di Tinkerlust sendiri berarti sebagai apa? Kan kalau founders ataupun mungkin co-founders itu kan ada fungsinya masing-masing ya. Yes. Kalau Samira tuh sebagai apa dalam Tinkerlust? Sebagai apa ya? I think chief of everything, right? Kita harus just make sure that the company is going well, scaling, surviving, flourishing. Pokoknya semuanya detail. Iya, semuanya. I mean, it's not a big company juga kan. Jadinya kita harus comfortable di berbagai role juga dan peran. Betul. Ini kalau ngomongin soal Tinkerlust, ini adalah satu platform e-commerce yang ataupun marketplace ya yang menghubungkan para penjual dan juga pembeli untuk berjualan dan juga membeli barang-barang mewah tapi yang pre-love ataupun mungkin yang second hand gitu ya. Oke, kita balik ke awal-awal di mana Tinkerlust dibuat dulu gitu ya. Kepikirannya kenapa kok bisa bikin marketplace yang di dalamnya menjual barang-barang branded yang second hand gitu ya ataupun mungkin yang bekas di Indonesia. Sebetulnya yang dibaca dari pola konsumen yang ada di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia tuh apa sih? Gimana opportunity-nya? Jadi itu sebenarnya di 2016, so hampir 8 tahun ya, or around 8 years ya, ulang tahun Tinkerlust ada di bulan Januari. Pertama-pertama mungkin kita ngelihat the opportunity di Indonesia sendiri itu in the digital landscape belum terlalu rame waktu itu. Baru ada kalau nggak salah tuh Toko Bagus, which menjadi OLX itu. So I think I saw from my experience abroad, kan saya sendiri grow up di Amerika kan, 25 tahun di sana, terus balik ke sini ngelihat bahwa banyak banget peluang digital. Tapi mungkin apa yang belum ada di Indonesia yaitu sebenarnya udah ada marketplace yang buat mobil, yang buat electronics, yang buat fashion pun ada, tapi belum yang khusus branded dan luxury. While I saw in other markets di Amerika, di Eropa, di Australia, di Jepang itu udah ada marketplace yang tech based untuk menyambung antara buyer dan seller. So kenapa di Indonesian market itu nggak bisa juga? So that's how it started. Benar-benar dengan research dan intentional business building sih. Bukannya kayak I have an idea, tapi benar-benar ngelihat research globally apa business model yang berhasil di market beda yang benar-benar bisa dibawa lagi di Indonesia tapi mungkin ada sedikit bumbu-bumbu lokalisasi gitu. Oke, ini menarik ya karena kalau ngomongin soal bisnis yang ada di Indonesia rata-rata kalau kita lihat konsepnya marketplace yang ada di Indonesia semuanya itu kayak mass oriented gitu. Mass oriented, exactly. Semua yang kayak menengah ke bawah gitu ataupun ada menengah ke atas tapi ya tetap aja secara brand ataupun barang-barang yang dijual enggak yang high end gitu ya. Betul. Tapi ini kepikiran yang high end. Berarti artinya memang secara market juga potensial. Itu yang dilihat oleh teman-teman Tinkerlust pada saat membuat Tinkerlust di Indonesia. Ini cukup huge dan enggak terlayani sejauh ini gitu ya. It's actually the market is huge. Tapi kita waktu membangun Tinkerlust itu bukan selalu ngelihat luxury, tapi kita ngelihat di spectrum branded sampai luxury. Karena kalau misalnya ngomongin di Indonesia, Zara, Forever 21 itu sebenarnya bisa dibilang luxury juga kan. We have to understand our market. Tapi sekarang Tinkerlust tuh punya mobile apps yang kalau misalnya mau jualan Zara dan Forever 21 langsung bisa di mobile apps kita. Nah kalau yang luxury, Hermes, Chanel, kita ada dua pilihan. Ada yang bisa lewat marketplace, foto sendiri, tayang sendiri gitu. Atau bisa consignment yang kita kurasi sendiri, authenticate,
semua di warehouse gitu. Oke, ada orang-orang yang berpikir bahwa di secondary market gitu ya itu harganya lebih murah. Tapi sebetulnya ada orang-orang yang menganggap barang-barang yang branded itu adalah sebagai barang-barang investment. Artinya ketika masuk secondary market itu harganya malah naik gitu ya. Nah itu gimana ngelihat keunikan karakteristik dari si second hand barang ini? Oke, kita harus memikirkan supply and demand kan. So it's all about understanding konsumen sekarang, what is their appetite and the demand for barang-barangnya apa. Karena barang-barang tertentu, misalnya the maybe one on everyone's mind is Hermes, right? Itu supply-nya sangat kecil di toko, sehingga kalau misalnya mau belanja di second hand langsung naik harganya. So actually you buy today on the first hand in toko, besok jual second hand itu langsung naik sebenarnya bisa 30 sampai 50% naiknya. So I would say that's a business in itself sebenarnya. We see a lot of individual resellers yang itu benar-benar bisnis mereka gitu. Nah, bisnis mereka juga bisa jualan di Tinkerlust. So we work with a lot of exclusive sellers atau B2B sellers yang mereka mungkin just tippers atau apa bisa jualan lewat Tinkerlust juga, karena kita kan yang collect all of the sellers and buyers gitu. Oke. Yang menarik adalah untuk brand-brand tertentu kayak misalnya salah satu adalah Hermes sendiri gitu ya, boleh beli salah satu tasnya kalau kamu sudah membangun kedekatan dengan brand itu. Kalaupun kamu punya duit banyak banget belum tapi tentu. kamu nggak build relationship dengan brand itu, belum tentu. Makanya itu kemudian dilihat sebagai potensi market gitu ya. Iya betul. Dan sebenarnya itu butuh waktu dan investasi juga. Lama kan, nggak bisa kayak oke, datang ke toko langsung mau belanja, nggak bisa kayak gitu. Even though you have the money, you need the historical credit experience gitu. Berarti orang Indonesia yang kaya banyak dong? Banyak. Banyak banget. And the thing is like, bukannya orang kaya yang banyak, tapi orang Indonesia tuh banyak sendiri gitu. Kalau misalnya in general, kalau misalnya bisnis di Indonesia udah menang konsumen Indonesia, kita sebenarnya udah menang di Southeast Asia gitu. Banyak banget mungkin market-market lain yang pengen mengajak Tinkerlust untuk membangun di masing-masing market gitu, kayak misalnya di Malaysia atau di Filipina. Tapi kalau sebelum kita menang di Indonesia, sebenarnya buat apa kita ke negara tetangga gitu? You know what I mean? So it's about winning Indonesia first, and then we concentrate on the other countries. Karena kalau misalnya kita udah menang Indonesia, kita sebenarnya udah menang Southeast Asia. Karena pasar domestik aja itu sangat-sangat potensial, dan secara jumlah juga gede banget. Gede banget. Oke. Sekarang kita ke menggali sedikit mengenai Tinkerlust sendiri, model bisnisnya seperti apa? Karena kalau ngomongin soal barang-barang branded, semua orang tahu barang barunya berapa harganya gitu. So when it comes to secondary market, and then ada margin di situ yang kemudian dinaikin, orang tahu kan, ini barunya aja segini gitu, terus lo jual dengan harga yang lebih mahal, gitu. Nah itu model bisnisnya gimana, dan gimana sebetulnya Tinkerlust memastikan sustainability dari bisnisnya gitu? Oke, maybe kita mulai dengan business modelnya ya. Sebenarnya Tinkerlust itu ada beberapa business model dalam satu platform. Yang pertama adalah yang kita masuk ke website www.tinkerlust.com dan langsung belanja, and it can be antara satu seller sama satu buyer. And di belakang layar itu sebenarnya kita ada yang consignment, yang seller kita nitip barang dan kita punya warehouse kan. And so that's like more of a curated consignment. Nah, yang kedua, marketplace yang lewat apps langsung bisa foto sendiri, taruh barang dan detail-detail barang itu on our marketplace dan langsung dibeli gitu. And we do a cloud curation gitu, so it's more seamless juga. Dan juga komisi yang kita ambil di marketplace lebih kecil daripada kalau di consignment, karena mungkin juga tenaga yang kita kasih buat setiap transaction lebih kecil juga kan. Terus yang ketiga ada fast selling. So fast selling misalnya kita banyak barang, nggak mau capek-capek lewat marketplace atau menunggu hasil jualannya, bisa langsung jual ke Tinkerlust. Tinkerlust akan beli langsung, beli putus. So itu
Ya yang Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermes kita langsung bisa beli putus gitu. So dalam 3 business model itu kita punya di Tinkerlast. Oke. Dan ngomongin soal bagaimana Tinkerlast ini memastikan keberlangsungan bisnisnya, tadi balik lagi ke potensial market dari domestic marketnya sendiri gitu ya, itu yang belum tereksplor maksimal, sehingga kemudian yang di luar Indonesia sendiri juga belum sempat tercater gitu ya, karena masih konsentrasi di sini. Di Indonesia. Oke. Challenge-nya gimana untuk bisa penetrate ke segmentasi ini, karena ini kita ngomongin soal segmentasi yang high end gitu ya, in terms of barang-barang yang terkurasi, terus kemudian juga kualifikasi dari produknya, karakteristik dari konsumennya sangat-sangat unik gitu ya. Iya, betul. Nah, dari point of view Tinkerlast, apa challenge-nya ketika penetrate ke pasar dengan segmentasi ini? Jadinya kita harus ngelihat perjalanan Tinkerlast tuh udah 8 tahun kan. Kita bisa bilang we were one of the pioneers for luxury fashion on a tech-based platform. Sekarang sebenarnya udah banyak saingan kita. Mungkin plus minusnya juga, benefit-benefitnya juga beda juga kan, market-marketnya sedikit berbeda. Kalau Tinkerlast challenge pertama waktu kita baru launching itu marketnya nggak mau ngaku bahwa mereka beli pre-loved. So ya kan, karena nggak nge-declare dan they're not proud of it juga gitu. Ya kan, karena mungkin it's not a way of life dan juga culture di Indonesia sangat gengsi gitu. Itu ya, jual barang pre-loved, branded one gitu ya. Yeah, of course kita harus Dan memang harus di-declare ya. Yeah, of course, harus dong. Kita harus bangga sebenarnya karena ada juga kita bisa ngelihat gini, di Tinkerlast you can use it as an investment platform, you buy and sell, you can trade your pre-loved items. Tapi kita juga bisa bilang itu platform untuk smart shopping karena kita bisa ambil barang-barang yang cukup berdiskon juga kan. Karena tidak semua luxury items seperti Hermes gitu. Ada juga yang merek-merek lain yang emang kalau misalnya udah dijual di second hand market jatuh doang harganya. Nah, di Tinkerlast you can find those options. So intinya waktu pertama kita launching dan market kita, konsumen kita tidak mau bangga bahwa mereka belanja second hand, kita ada campaign untuk educate para buyers ini. Sebenarnya this is a way for you to save money. This is a way for you to be a smarter shopper. This is a way for you to spend on what really matters gitu. So driver, konsumen itu sangat beragam, beda-beda kenapa mereka belanja di Tinkerlast. Ada buat investasi, ada juga buat entry level luxury aspirational buyers gitu kan, beda-beda. Menarik ketika memang Tinkerlast ini mengakomodir berbagai macam concern dari sudut pandang seller dan juga buyernya gitu ya. Betul. Sehingga itu kemudian diberikan dalam berbagai macam services yang ada di Tinkerlast. Kalau ngomongin soal tren dari masyarakat sendiri ataupun orang-orang Indonesia lah ya, ketika mereka menyadari berbagai macam value lah, salah satu adalah sustainability, kemudian economic circular gitu ya. Nah, sejauh mana ini juga akhirnya menjadi value yang juga jadi menu utama lah di Tinkerlast gitu, bahwa lu membeli barang yang second hand, otomatis lu juga take apart di economic circular, which is lu juga tidak akan membuat banyak sekali barang-barang diproduksi lagi, limbahnya banyak, itu hanya karena ngebelain orang-orang yang ingin beli barang baru gitu. Lu beli barang bekas, lu juga take apart di sustainability practices ini. Nah, sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang menarik juga di Tinkerlast, jadi value juga. Betul, I mean at the end of the day we're a circular economy, right? We're supporting the circular economy. We're a sustainable platform. Karena intinya kita perpanjang setiap masa barang itu, like the life cycle of each fashion item we're extending. So kalau misalnya kita mikir 20 atau 30 tahun yang lalu lah, the number of items in a person's wardrobe average around 10 to 15. Sekarang itu bisa sampai 50 sampai 100 sebenarnya. So
the level of consumption of each individual itu Yeah. udah meningkat. Saya sambil ngebayangin lemari baju saya, baju yang nggak kepake berapa banyak? Banyak banget, Banyak banget. kan? Oke. Iya, karena juga the influence of fast fashion. So we're shopping more, Yeah. we have more items, our consumption and behavior is much more aggressive daripada yang lama-lama gitu. So I do believe in a minimalistic lifestyle, and we invest in those pieces that really have a longer lifespan. So if you are like more, if you get bored with your fashion items, mendingan ya udah jualin aja daripada itu nggak terpakai. So at least you get a return of your fashion items gitu. Oke, saya pengen gali berbagai macam garis merah lah ya yang dimiliki oleh berbagai macam perusahaan rintisan yang ada Yeah. di Indonesia ataupun di dunia. Ketika kemudian ada value sustainability itu ataupun ada isu-isu ataupun concern sosial Yeah. yang coba di bridge di dalamnya, itu menjadi satu hal yang cukup menguntungkan, apalagi kalau dilihat dari sudut pandang venture capital gitu ya. Sejauh mana ini juga value-value ini memudahkan Tinkerlust sendiri untuk bisa mendapatkan funding? Ya, Selama 8 tahun sudah Yeah. berjalan, sudah mendapatkan funding? udah. Oke, kita. dan mereka juga ngeliat itu ya. Boleh mungkin cerita soal ini? Iya, mungkin mereka ngelihat bahwa the vision of Tinkerlust is aligned with the growth potential of Indonesia juga gitu. Karena kita ngelihat there's more and more market yang lebih attracted to pre-love, thrifting, and then luxury that overlaps of the venture capital objective gitu. Ya. Oke. Kalau ngomongin soal ini sedikit detail sih supaya kemudian sobat investor ngedapetin gambaran lah ya, the way you guys curate, The way we curate. pre-loved luxury stuffs itu gimana sih sehingga kemudian yang ada di platform Tinkerlust itu semuanya curated dan secara quality itu oke banget gitu sebenarnya. Yeah, it's very authentic. It's authentic. Yeah, So kita ada dua macam buat ini kan posting di marketplace kita, di website kita. Yang pertama, if you want to do it yourself, so foto di rumah langsung upload on our mobile app, and then you fill out the details. So ukurannya berapa, bahannya apa, tahun berapa belinya, or what season is it from, and all of the details, and then we'll give you an estimated price gitu, or the customer can decide their own price, and then it will automatically go onto our website and mobile apps kan, and then from our team it will curate, jadinya bisa di accept atau enggak di reject. Tapi kalau misalnya you're doing on your mobile app, it should be free to go, right? It should be all good. Terus yang kedua, yang consignment. Kalau consignment, you drop off your items on our warehouse, and then we do the entire process in our department gitu. So dilihat kualitasnya, conditionnya, how old is it, bahannya dan lain-lain, and dikasih harga, and then it can be updated on our website gitu. Okay, how do you minimize the fraud? Oh, we have an risk. authentication process. Misalnya khususnya untuk seller yang foto langsung and then mereka bisa upload gitu. Iya. Gimana? Jadinya kalau di atas harga 2 juta itu pasti lewat warehouse kita, dan kita akan lihat lagi semua detail aspek dan juga ke authentication. Artinya memang ada proses berlapis lah ya untuk memastikan bahwa yang sudah yang akan tampil lah di website Tinkerlust itu semuanya barangnya asli gitu ya, karena itu yang juga memang jadi jaminan lah untuk konsumen pada saat mereka beli di Tinkerlust. Karena kalau misalnya kita ngomongin barang-barang di Tinkerlust itu kan bisa juga sampai puluhan dan ratusan juta, right? Kalau misalnya we skip that step of authentication, it really declines our trust to our customers. So salah satu yang kita benar-benar harus ngejaga adalah kepercayaan antara konsumen kita, our clients, our customers that believe in us, that trust us, that rely on our services for them. So that's the pillar of Tinkerlust. Kenapa kita juga launching
Tinkerlust itu dibandingin marketplace yang mass itu karena ada authentication process ini, Oke. ada kurasi yang sangat detail juga gitu. Oke. Apa yang baru disampaikan Samira ini mengerucutkan saya ke pertanyaan berikutnya sih Yeah. sebetulnya. Apa yang kemudian membuat Tinkerlust berbeda dengan platform yang lain gitu ya? Karena kan seperti yang tadi juga disampaikan sebelumnya, ini market potensial dan juga disadari oleh platform-platform yang lain. Mereka juga ingin menikmati kue yang ada gitu ya. So Yeah. what makes you different So I think compared to the other ones? I think what makes us different is we've been around for quite a long time, right? So kita berbasis juga technology and innovation. So we really think of ourselves as a tech company yang kita bisa kasih beberapa cara untuk lebih easy and seamless through our mobile apps itu satu. Terus yang kedua kepercayaan kita. So we do really invest in the entire curation process and ensure that each customer is happy. Oke, SDM-nya banyak banget dong. Enggak juga sih. Oh enggak juga ya, Enggak juga karena sih. saya ngebayanginnya kan barang yang mau dijual di Tinkerlust itu banyak banget Iya, kan. banyak Itu kan banget. artinya perlu banyak orang untuk Iya. kerjain itu dan ketelitian itu Iya, yang terutama gitu. sebenarnya kalau ngelihat tim kita yang paling besar itu di operations, Oke. di tim yang kurasi dan benar-benar ngecek barang ya. Dan sebenarnya juga orang-orang yang terlibat di tim kurasi juga harus tahu barang asli kayak gimana Iya, kan. of Nggak course. cuman Iya. you guys merekrut orang secara Iya. random, habis itu lulusannya dan lain sebagainya. Harus memastikan bahwa mereka tahu karakteristik yang betul. asli gimana dan lain sebagainya. Kita itu seperti- gimana sih? Boleh mungkin cerita? Betul. Setelah 8 tahun ya hampir 10 Iya, tahun iya. ini kita actually develop our own LMS yang ada training sendiri dan itu benar-benar ngelihat bahwa it's not just about the trend atau season tapi lihat dari bahannya dan stitchingnya, tahun-tahunnya, kodenya gimana bisa like how do you have to read it and everything. Yeah. Oke, this is my silly question. Pernah nggak, misal walaupun memang kurasi yang begitu Iya. ketatnya gitu ya, tapi ada yang lolos nggak? Ada pengalaman kayak gitu nggak? Sebenarnya ada pernah Iya, terus? ada yang lolos. Makanya kita juga ada happiness guaranteed of the customer 3 hari bisa return our items. Tapi sekarang mungkin itu benar-benar awal-awal ya kita Oke. belum ada authentication dan lain-lain. Tapi sekarang udah jarang sih. Ya Udah ngomongin nggak- soal hampir journey, nggak ada. apapun bisa terjadi dan itu sebetulnya juga bisa menjadi pelajaran Iya, gitu ya. banget. It's a lesson Oke, learned. oke. Dan that is how we improve ourselves as well. That's how we improve our business, our process, Oke. our systems. Dan sekarang tuh benar-benar dipikirin secara dashboard, operational dashboardnya udah sangat canggih untuk ngelihat sifat-sifat itu dari setiap barang. Jadi meskipun mungkin anak operationsnya baru nih, they have the tools that they can to make a good judgment on the items. Oke. Ada nggak sih season-season di mana secara supply untuk barang-barang pre-love ini susah banget gitu, nggak ada banget gitu misalnya, atau kayak sedikit banget gitu, padahal secara demand itu tinggi gitu. Ada nggak dalam 1 tahun gitu, atau semua kayak rata aja? Enggak, sebenarnya kan kalau misalnya fashion itu it's very seasonal, right? Kita bisa ngelihat kalau supply-nya yang paling kurang rame itu setelah liburan. Oke. Ya, mungkin orang juga belum semangat untuk ngejual kan. Jadinya kita ngelihat setelah liburan Lebaran atau liburan Christmas itu agak lumayan sepi. Ya, tapi bulan-bulan sebelum Lebaran dan sebelum Christmas itu pasti orang yang mau jual karena mereka maunya cuannya juga kan. They want the money so that they can have extra spending over holidays. Oke. Kalau ngomongin soal ekspansi, tentunya maksimalisasi market domestik itu akan terus dilakukan oleh Tinkerlust ke depan. Ya. Selain itu ada lagi nggak jangka panjangnya atau jangka menengahnya apa aja? Kita definitely mau konsentrasi lebih ke offline kan. 8 tahun ini kita benar-benar fokus di online tools and website, tapi kita ngelihatnya O2O proses tuh sangat penting juga, apalagi buat customer lebih percaya lagi sama kita, dan juga kita mau menarik customer baru yang mungkin mereka nggak belanja online gitu. So we really believe in the power of retail offline. So 2 tahun yang lalu kita buka cabang pertama Tinkerlust di Senayan, where you can come into the store, visit and shop, dan juga bikin janji untuk ngelihat semua yang ada di warehouse kita. Dan kita mau lanjut strategi itu sih. Menarik ya, kalau ngomongin soal toko-toko offline, beberapa waktu yang lalu
mereka terancam dengan keberadaan dari toko-toko online gitu. Iya, betul. Terus banyak yang kemudian tutup, banyak mall-mall sepi, nggak ada tenan-tenan gitu. Tapi sekarang teman-teman yang online justru kemudian melihat offline itu penting ya. Iya. Sedikit soal ini, kenapa toko offline itu penting? Sebenarnya kalau misalnya online offline, it's about supporting each other sih. Karena kalau online emang betul we can reach so many different geographies. Tapi there is something about a tangible product that you Yes. can see, you Bisa go dilihat, in, bisa dipegang gitu ya. Iya, Ada betul. experience tersendiri dan Iya. juga bisa membangun trust dari si konsumen sendiri. Iya, trust itu kunci yang sebenarnya sangat susah untuk didapetin customer sih. Trust itu Oke. kepercayaan, butuh waktu, butuh investasi, education juga ke customer. Tapi kalau misalnya udah dapet trust itu, you can have a loyal customer for many years. Yes, gitu kan. repeat order dan lain sebagainya bisa Iya. dibangun dari itu. Oke, sebenarnya saya masih banyak banget pertanyaan yang pengen saya tanyain ke Samira, tapi waktunya udah habis. Thank you ya udah main-main ke Fincast. Semoga Tinkerlust ke depan semakin sukses, ekspansinya juga makin oke, market domestiknya juga makin luas cakupannya, offline store-nya makin banyak. Sejauh ini ada di mana aja? offline store-nya? Ada di Senayan. Oke, baru satu. Mau ke area mana lagi? Sekarang kita fokus di Jakarta dan top tier cities. Jadinya Surabaya, Bandung. Oke. Ya. Good luck untuk Tinkerlust and team. Sehat selalu ya. Thank you so much. Thank you. Dan untuk sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast setiap episodenya karena kita akan punya episode-episode menarik, tema-tema menarik, narsum-narsumnya juga ciamik-ciamik ya. Vicky Adian pamit, dah.